Suara jangkrik menggema di malam yang diguyur kabut tipis. Desa Tegal Pandan terletak di balik perbukitan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Disinilah tanah masih berbau hujan, dan orang-orang percaya bahwa langit bisa berbicara jika tahu cara mendengarnya. Tak banyak yang berubah di desa ini selama puluhan tahun. Rumah-rumah kayu masih berdiri tegak. Anak-anak masih bermain petak umpet di antara tumpukan jerami, dan suara kentongan malam masih menjadi penanda waktu yang sakral. Namun, sejak sebulan terakhir, udara di desa ini terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang menekan dada penduduknya diam-diam, halus, tapi menusuk. Dan semuanya bermula dari seorang perempuan muda bernama Raras. Raras datang ke desa setahun yang lalu, membawa bayi dalam kandungan dan luka yang tak terlihat oleh mata. Tak ada yang tahu siapa ayah dari bayi itu, atau dari mana asalnya. Tapi kepala desa, Pak Surya, yang dikenal bijak dan penuh welas kasih, menerima Raras tinggal di gubuk kosong dekat sawah belakang, yang dulunya ditempati dukun tua yang sudah lama meninggal. Awalnya, warga memandang Raras dengan iba. Ia rajin, tak banyak bicara, dan selalu membawa senyum kecil meski matanya menyimpan lara. Bayi dalam kandungannya lahir saat bulan purnama menggantung sempurna di langit. Bayi itu, kata dukun beranak, lahir dalam diam. Tak menangis, hanya membuka mata lebar-lebar seolah memandang dunia untuk pertama dan terakhir kalinya. Lalu menghilang. Ya, bayi itu dikabarkan meninggal sehari setelah dilahirkan. Dimakamkan diam-diam, hanya disaksikan Raras dan Pak Surya. Tak ada tahlilan, tak ada tangis keras. Hanya kabar sunyi yang menyebar perlahan seperti kabut pagi di sawah. Sejak itu, Raras tetap tinggal di gubuknya. Ia menenun tikar, membantu warga, dan tak pernah lagi bicara soal anaknya. Tapi malam-malam tertentu, orang-orang bersumpah mendengar suara tangis bayi dari arah sawah. Suara yang lirih, ganjil, seperti datang dari dalam tanah. Dan malam itu, ketika langit gelap tanpa bulan dan ayam-ayam enggan berkokok, sesuatu ditemukan di kandang milik Pak Darto, tak jauh dari gubuk Raras. Seekor sapi mengamuk, pagar bambu roboh, dan di antara jerami yang basah, tergeletak sesosok makhluk kecil bertanduk dengan tubuh membiru dan mata yang menyala dalam gelap. Pak Darto masih berdiri terpaku di depan kandang sapinya. Tubuhnya menggigil meski tak ada angin. Cahaya lampu minyak dari lentera yang tergantung di serambi rumahnya bergetar pelan, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di tanah becek. "Darto, ada apa kau teriak-teriak tengah malam begini?" seru Pak Surya, datang tergesa dengan sarung masih terikat longgar di pinggang. Beberapa warga lain turut berlari, menggenggam obor dan wajah yang setengah panik, setengah penasaran. Pak Darto hanya menunjuk dengan tangan gemetar. Di sana, itu, bukan bayi, bukan juga binatang." Saat obor-obor diarahkan, semua mata tertuju pada sosok mungil di dalam kandang. Tubuhnya basah oleh lumpur dan darah. Kulitnya kebiruan, hampir tembus pandang, dan dua tanduk hitam melengkung dari pelipisnya. Tapi yang paling membuat bulu kuduk meremang adalah mata makhluk itu, terbuka lebar, dengan pupil besar berwarna keperakan. Bukan mata bayi, bukan mata manusia. "Ya Allah," bisik Buruk Mini, satu-satunya dukun beranak yang masih hidup di desa itu. Itu bukan dari dunia kita." Makhluk itu tidak menangis. Ia hanya menatap. Tatapannya menyapu satu persatu wajah warga seperti sedang mengenali mereka. Dan saat matanya bertemu dengan milik Raras, yang tiba-tiba muncul di balik pohon pisang, ia tersenyum. Sekilas, cepat, tapi cukup jelas untuk membuat Raras tersungkur lemas ke tanah. Pak Surya segera bergerak cepat. "Bawa dia ke balai desa. Jangan menyentuh langsung. Pakai tikar atau kain. Cepat." Dua pemuda desa menurut, menggulung makhluk itu dengan hati-hati. Ia tak melawan, tak menangis, hanya diam. Sementara itu, Raras dipapah oleh Buruk Mini ke serambi rumah. Matanya kosong, bibirnya bergetar seperti ingin mengucap sesuatu, tapi lidahnya terasa lumpuh. "Raras, apa kau kenal makhluk itu?" bisik Buruk Mini. Dengan suara serak dan mata berlinang, Raras menjawab pelan. "Dia, kembali.
Tapi bukan lagi anakku. Balai desa malam itu berubah menjadi ruang pengasingan. Tikar dilipat rapi, obor dipasang di tiap sudut, dan suara berbisik mengisi ruangan seperti angin menyelinap dari celah jendela. Di tengah ruangan, makhluk bertanduk itu dibaringkan di atas kain putih bekas selimut bayi. Ia masih diam, tatapannya kosong namun tajam, seperti tahu lebih banyak dari orang dewasa yang mengelilinginya. Pak Surya berdiri di depan warga dengan wajah penuh beban. Saudara-saudaraku, kita semua melihat makhluk itu dengan mata kepala sendiri. Kita tak bisa menyangkal bahwa ini bukan kejadian biasa. Tapi kita juga tak bisa gegabah. Kita tidak tahu dari mana asalnya, atau siapa dia sebenarnya. Dia anak iblis, teriak Pak Margo, petani tua yang dikenal paling taat dan paling mudah tersulut. Tanduk di kepalanya itu bukan buat gaya. Itu kutukan. Sejak kapan bayi lahir bawa tanduk? Beberapa warga mulai mengangguk setuju. Kecurigaan merambat seperti bara di jerami kering. Bisa saja ini semua ulah Raras, seru Bu Citra, suaranya tajam. Dia datang entah dari mana, tiba-tiba mengandung, dan sekarang, lihat sendiri, makhluk itu muncul dekat rumahnya. Jangan-jangan dia bawa setan ke desa ini. Pak Surya mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Tapi suasana mulai panas. Tatapan warga mulai mengarah pada Raras yang duduk diam di pojok ruangan, memeluk lutut, wajahnya pucat pasi. Lalu, tanpa aba-aba, makhluk itu mengeluarkan suara. Suara lirih, seperti lenguhan bayi, namun terdengar terbalik. Seperti rekaman yang diputar mundur. Semua yang ada di ruangan langsung terdiam. Dingin menyeruak, obor tiba-tiba bergetar. Nyalanya menciut, buruk Mini mendekat perlahan. Itu bukan suara biasa, bisiknya. Aku pernah dengar suara seperti ini dulu. Waktu kecil, dulu sekali, waktu dukun tua desa ini masih hidup. Ia bilang suara itu milik mereka yang dibuang tapi belum selesai. Mereka yang seharusnya tidak kembali. Raras menangis pelan, tapi tak berkata apa-apa. Pak Surya menarik napas panjang. Besok pagi, kita akan kumpulkan semua tetua desa. Kita harus selesaikan ini dengan kepala dingin. Namun malam itu, tak ada yang tidur dengan tenang. Apalagi setelah salah satu warga menemukan jejak kaki kecil, berbentuk seperti telapak manusia, tapi dengan dua tonjolan tajam di ujungnya, mengarah dari kandang sapi ke belakang gubuk Raras dan menghilang di antara semak belukar. Fajar belum sepenuhnya menyingsing, tapi balai desa sudah kembali dipenuhi. Raras duduk diam di tengah lingkaran warga, rambutnya kusut, matanya sembab. Di pangkuannya, selimut tipis yang tadi malam digunakan untuk membungkus makhluk bertanduk itu kini kosong. Makhluk itu menghilang. Dia lenyap begitu saja. Kalian jaga apa semalam? Bentak Pak Margo kepada dua pemuda yang sempat berjaga. Kami tidak tidur. Pak, kami hanya sempat keluar sebentar ke sumur, hanya sebentar. Jawab salah satunya dengan suara panik. Pak Surya memejamkan mata, jelas kecewa. Makhluk itu bisa saja berbahaya, atau bisa saja sedang ketakutan. Tapi yang jelas, kita semua dalam bahaya kalau kita tak bisa menjaga ketenangan. Tiba-tiba buruk Mini berdiri. Tangannya menggenggam sesuatu. Sebuah kain lusuh berwarna merah tua. Semua orang langsung mengenal kain itu. Kain yang dulu sering dipakai bayi Raras saat ia lahir setahun lalu. Kain ini kutemukan pagi ini, di dekat sumur belakang rumah Raras. Dan lihat, ia membalikan kain itu, menunjukkan bekas noda kehitaman yang menempel seperti darah kering, tapi berbau harum seperti kemenyan. Desa hening. Semua menatap Raras. Pak Margo maju satu langkah. Kau bilang anakmu meninggal, Raras. Tapi di mana makamnya? Kami semua tak pernah tahu di mana kau kuburkan dia. Raras terisak. Aku tak pernah ingin bohong. Tapi aku juga tak pernah tahu kebenarannya. Semua terdiam, menanti. Raras menatap semua orang, kemudian berkata pelan. Malam itu, saat anakku lahir, dia tak menangis. Tubuhnya dingin. Buruk Mini bilang dia sudah tidak bernyawa.
Tapi saat aku hendak menguburkannya sendiri, tubuhnya hilang. Aku cari kemana-mana. Aku hampir gila. Tapi hanya kain itu yang tersisa. Dan malam-malam setelahnya, aku sering mendengar suara tangis dari balik pohon bambu. Suara yang asing, tapi juga sangat familiar. Air mata Raras menetes satu persatu. Aku rasa, anakku tidak pernah mati. Tapi dia juga bukan manusia lagi. Beberapa warga mulai gelisah, berbisik satu sama lain. Ketakutan berubah menjadi kemarahan, dan kepercayaan berubah menjadi keraguan yang menyakitkan. Kalau begitu, suara Pak Surya pelan namun tegas. Kita harus mencari makhluk itu, bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mengerti siapa dia sebenarnya. Namun di tengah-tengah keributan itu, seorang anak kecil tiba-tiba berlari masuk ke balai desa dengan napas tersengal. Wajahnya pucat. Pak, Bu, di belakang kebun jagung saya lihat dia, anak itu. Dia berdiri di bawah pohon pisang dan dia manggil Ibu Raras. Tapi, suaranya kayak suara orang dewasa, suaranya menyeramkan. Langkah kaki para warga terdengar berderap di atas tanah becek yang masih basah oleh embun pagi. Mereka berjalan cepat menuju kebun jagung di belakang desa, dipimpin oleh Pak Surya dan Bu Rukmini. Di antara kerumunan, Raras berjalan pelan dengan pandangan kosong, menyusuri jalan yang baginya terasa seperti menuju ke arah masa lalu yang selama ini ingin ia lupakan. Sampai mereka tiba di batas kebun. Di sana, di bawah pohon pisang yang tumbuh menjulang seperti tombak-tombak hijau ke langit, makhluk itu berdiri. Diam. Matanya menatap lurus pada Raras yang kini gemetar hebat. Di bawah kedua matanya, air mata mengalir, tapi bukan air biasa. Warnanya merah tua seperti darah, mengalir pelan menyusuri pipi pucatnya. Suara lirih terdengar, lembut namun menggores. Ibu. Semua orang terdiam. Beberapa mundur setapak. Wajah Pak Margo pucat pasi, dan tangan Bu Rukmini langsung mencengkeram jimat di lehernya. Raras menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Tapi tak bisa. Apa yang kau inginkan dariku? Raras berbisik dengan suara tercekat. Makhluk itu mendekat satu langkah. Tubuhnya kecil tapi berat, auranya menekan seperti batu besar. Tanduk di kepalanya berkilau samar saat sinar matahari pagi mulai menyelinap masuk ke sela-sela daun. Lalu ia membuka mulutnya dan berkata dalam suara berat yang tidak seharusnya keluar dari tubuh sekecil itu. Kau membiarkanku pergi sebelum waktuku. Tapi mereka yang mengambilku, bukan Tuhan. Suasana hening. Jangankan suara burung, bahkan desir angin pun seakan berhenti. Pak Surya perlahan mendekati Raras. Apa maksudnya? Raras? Siapa yang mengambil? Raras menggigit bibir. Tubuhnya mulai menggigil. Matanya berkelana ke arah semak-semak di belakang pohon pisang. Ada seseorang. Dulu, sehari sebelum aku melahirkan, dia datang ke rumah. Seorang perempuan tua berjubah hitam. Katanya dia bisa menyelamatkan anakku. Katanya akan mengambil alih takdir buruknya. Tapi aku harus menyerahkan sesuatu yang paling aku cintai. Ia menatap warga satu persatu. Dan aku menyerahkannya, aku beri dia anakku. Karena aku pikir dia sudah mati. Aku pikir aku tak punya pilihan. Bu Rukmini menjerit pelan dan menutupi mulutnya. Jubah hitam? Jangan bilang itu. Dukun hitam di utara Bukit Sumbing, dia sudah lama hilang sejak ditolak desa ini. Pak Surya mengangguk pelan. Kalau benar dia, maka ini bukan sekadar kisah duka. Ini perjanjian. Dan makhluk itu adalah hasilnya. Semua mata kini menatap ke arah makhluk kecil yang berdiri di bawah pohon pisang. Ia tidak bergerak, hanya menatap ibunya, menanti sesuatu. Tapi sebelum ada yang bicara lagi, tanah di sekitar akar pohon pisang tiba-tiba retak. Asap tipis kehitaman keluar. Dan dari dalamnya terdengar suara tawa perempuan. Serak, dingin, dan menggema. Waktunya belum habis. Raras, tapi kau sudah melanggar janji. Retakan tanah di bawah pohon pisang membentuk celah selebar 2 telapak tangan. Asap hitam tipis terus merayap naik, menyelimuti kaki makhluk bertanduk yang masih berdiri diam di atasnya. Warga berdesakan mundur, beberapa berdoa pelan.
Yang lain hanya bisa menatap ngeri. Suara tawa perempuan itu kembali terdengar. Namun kali ini lebih pelan, lebih menusuk, seolah berada tepat di belakang telinga setiap orang yang mendengarnya. Anakmu bukan untukmu, Raras. Janjimu telah mengikatnya padaku. Raras jatuh berlutut. Wajahnya pucat. Aku tak tahu kau akan membuatnya begini. Makhluk kecil itu menoleh perlahan. Matanya menatap sang ibu, dan untuk pertama kalinya, ia bicara dengan suara seperti anak-anak. Kalau aku tidak mati, kenapa ibu tak mencariku? Tangis Raras pecah seketika. Pak Surya maju cepat, berdiri di depan celah tanah. Siapapun kau, tinggalkan desa ini. Kami tidak takut padamu. Tawa itu berhenti. Hening. Lalu terdengar suara berbisik, namun keras. Kalau begitu, kau harus membayarnya. 1 jiwa, untuk jiwa yang dikorbankan. Tiba-tiba, Pak Margo terlempar ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang. Matanya terbuka lebar, tapi seluruh tubuhnya kaku. Dari mulutnya keluar asap hitam yang sama, dan suara-suara seperti tangisan bayi terdengar samar dari dalam tubuhnya. Warga berteriak panik. Beberapa langsung melarikan diri. Yang lain memegangi tubuh Pak Margo yang terus menggigil. Bu Rukmini berseru dengan napas tercekat. Dia kerasukan. Itu tanda kutukan perjanjian darah. Pak Surya menoleh pada Raras. Kau harus akhiri ini. Kau tahu bagaimana caranya? Raras menggeleng putus asa. Aku tidak tahu. Dia tak pernah bilang, dia hanya berkata, jika kau ingin menyelamatkan anakmu dari gelap, kau harus menyerahkan terang yang kau miliki. Aku tak mengerti waktu itu. Suara dari tanah kembali berbicara. 1 pilihan, Raras. Kembalikan anak itu kepadaku. Atau serahkan 1 jiwa yang kau cintai. Makhluk bertanduk itu menatap ibunya, lalu berkata dengan suara pelan. Aku tidak ingin pergi ke sana lagi, di tempat itu gelap, dingin dan aku sendirian. Raras menjerit dan berlari ke arah anak itu, memeluknya erat. Meski tubuh makhluk itu dingin seperti es, dan kulitnya kasar seperti kulit kayu. Sialkan perjanjian itu. Dia anakku. Aku tidak akan menyerahkannya pada siapapun. Namun saat itu juga, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari retakan yang membesar, muncul 2 tangan kurus dan panjang, hitam seperti arang terbakar, menjulur keluar, mencoba meraih mereka berdua. Tangan-tangan dari bawah tanah itu menjulur cepat. Salah satunya menyambar ujung selendang Raras dan menariknya dengan kekuatan mengerikan. Makhluk bertanduk, anak Raras, berusaha menahan ibunya, tapi tubuh kecilnya tak cukup kuat melawan kekuatan dari alam lain. Pak Surya segera bertindak. Ia mencabut sebilah keris warisan yang selalu ia bawa di balik ikat pinggangnya. Keris yang dipercaya berasal dari zaman Mataram dan hanya digunakan saat nyawa warga desa benar-benar terancam. Dengan 1 gerakan, ia menebas tangan hitam yang mencengkeram Raras. Jeritan melengking keluar dari tanah retak itu. Suara perempuan, menyakitkan, mengguncang seluruh desa. Makhluk bertanduk itu, anak Raras, tiba-tiba menggeliat. Tanduknya berkilat merah, dan dari matanya keluar darah. Ia jatuh berlutut sambil memegangi kepalanya. Ibu, tolong, aku sakit, aku merasa terbakar. Raras menjerit dan memeluknya. Kau takkan kulepaskan. Nak, ibu di sini, ibu di sini. Tapi suara dari bawah tanah kembali terdengar. Kini seperti suara ribuan lidah berbisik serentak. Janji itu darah. Janji itu roh. Tak ada yang bebas tanpa tumbal. Pak Surya menoleh cepat ke arah Bu Rukmini yang menggenggam jimatnya erat. Rukmini, dulu kau pernah belajar dengan orang-orang tua dari kampung seberang. Kau tahu ritual pengusiran roh, kan? Bu Rukmini mengangguk gemetar. Tapi aku butuh waktu, dan butuh darah dari pihak yang mengikat perjanjian. Semua mata langsung tertuju pada Raras. Raras menatap anaknya. Makhluk kecil itu yang kini setengah manusia, setengah entitas yang tak dikenal. Ia lalu mengangguk pelan, menahan tangis. Kalau darahku bisa menyelamatkannya, ambil saja. Tanpa ragu,
Buruk Mini mengiris sedikit ujung jari Raras dengan pisau kecil. Ia meneteskan darah itu ke atas keris Pak Surya, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya dalam dan bergema. Makhluk bertanduk itu menjerit. Tubuhnya mulai berubah. Tanduknya pecah satu persatu, dan kulitnya yang keras mulai mengelupas, memperlihatkan kulit bayi manusia di baliknya. Namun dari tanah, tangan-tangan itu meronta makin liar, dan dari lubang terbuka, muncul wajah mengerikan. Perempuan tua berjubah hitam, mata merah darah, gigi tajam menonjol dari rahangnya. Dukun hitam itu hidup. Aku belum selesai, Raras. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Pak Surya menusukkan keris yang telah dibaluri darah ke tanah tepat di depan celah itu. Ledakan cahaya merah menyambar. Tanah berguncang hebat. Warga yang menonton dari kejauhan berhamburan ketakutan. Sosok dukun itu melengking. Tubuhnya terbakar dari ujung jubah ke rambutnya. Lalu ditelan api dan hilang bersama lubang yang perlahan menutup sendiri. Tinggi. Hanya suara tangis bayi yang tersisa. Raras memeluk makhluk kecil di pelukannya. Kini tanpa tanduk, dengan wajah seperti bayi biasa, tapi dengan satu keanehan. Bola matanya berwarna keperakan, seperti pantulan cahaya bulan. Setelah peristiwa besar itu, malam tiba dengan tenang, tapi tidak untuk Raras. Meskipun makhluk bertanduk itu kini telah kembali menjadi anaknya, dengan tubuh kecil dan wajah bayi yang bersih, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia sentuh, tapi jelas terasa. Raras duduk di dekat jendela rumahnya, memandangi bulan yang bersinar terang di langit. Di luar, desa tampak damai. Rumah-rumah berbaris rapi, angin malam berhembus lembut, dan bunyi jangkrik terdengar merdu. Tetapi di dalam hati Raras, rasa gelisah itu tak kunjung hilang. Suara langkah kaki di luar membuatnya menoleh. Ternyata Pak Surya yang datang. Raras, katanya dengan suara pelan, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Raras menatapnya dengan penuh harap. Apa itu, Pak Surya? Desa ini tidak sepenuhnya selamat. Semua yang terjadi, makhluk itu, perjanjian itu, semua ada akibatnya. Warga yang terlibat dalam peristiwa ini, mereka akan mengalami perubahan, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Pak Surya menarik napas panjang, seperti menahan beban yang sangat berat. Kau harus tahu, Raras, ada sesuatu yang kita tinggalkan di dalam diri makhluk itu. Sesuatu yang pernah dibawa oleh dukun hitam itu. Itu bukan hanya sekadar kutukan. Itu lebih dari itu. Raras menggigit bibirnya. Apa maksudnya, Pak Surya? Pak Surya menggelengkan kepala, seakan enggan mengungkapkan kebenaran yang lebih pahit. Ada jejak dunia gelap yang tak bisa hilang begitu saja. Aku takut, jika kita tidak berhati-hati, desa ini akan kembali diserang oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar dari dalam rumah. Itu suara anak kecil, anaknya, yang sedang tertidur di ruang tamu. Suara tawa itu aneh, bukan tawa anak yang bahagia, melainkan tawa yang tidak manusiawi. Raras berlari ke sana. Makhluk kecil itu, anaknya, terbaring dengan mata tertutup. Namun, wajahnya tampak tegang. Tangan-tangannya menggenggam selimut dengan kuat. Dan dari mulutnya keluar kata-kata yang terdengar tidak jelas. Dia datang kembali dari dunia yang tidak boleh dilihat. Raras terkejut, lalu menoleh ke Pak Surya yang mengikuti dari belakang. Satu-satunya cara untuk mengusirnya adalah dengan kembali ke sumbernya. Pak Surya berkata dengan berat hati, kamu harus mencari makam dukun hitam itu. Itu satu-satunya cara. Suasana menjadi mencekam. Raras tahu, jalan yang akan diambilnya bukanlah jalan mudah, tetapi ia tidak punya pilihan. Kalau ia ingin anaknya kembali sepenuhnya, ia harus berani menghadapi masa lalu yang selama ini ingin ia kubur. Malam itu, Raras memutuskan, keesokan harinya, ia akan menuju ke tempat yang paling gelap di desa ini, makam dukun hitam. Pagi itu, kabut tebal masih menyelimuti desa. Raras berdiri di depan rumah, memandang anaknya yang tertidur pulas di ruang tamu. Wajah anak itu, meski tampak seperti bayi biasa, tetap menyisakan sesuatu yang aneh.
Tatapan matanya tetap terlihat tajam, seolah ada bagian dari dirinya yang bukan milik dunia ini. Dengan langkah pasti, Raras menoleh pada Pak Surya yang sudah siap di luar rumah. "Aku harus pergi," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Pak Surya mengangguk. "Aku akan mengawalimu. Jangan lakukan ini sendirian. Tidak ada yang tahu apa yang akan kita hadapi di sana." Raras menghela napas panjang. "Aku tidak punya pilihan. Anak ini bukan hanya milikku lagi. Jika kita tidak menghentikan semuanya, aku takut akan ada lebih banyak nyawa yang terenggut." Mereka berdua berjalan menuju hutan di luar desa, tempat di mana makam dukun hitam berada. Warga desa menghindari daerah itu, meyakini bahwa di sana terkubur bukan hanya tubuh manusia, tapi juga roh-roh gelap yang siap membangkitkan dirinya. Hutan itu sunyi dan gelap. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, dan angin yang berdesir lembut. Sesekali, sesuatu bergerak cepat di balik pepohonan, tetapi tidak ada yang berani bertanya apa itu. Mereka sampai di tempat yang dituju setelah perjalanan yang terasa begitu panjang. Makam itu tersembunyi dalam gulma tebal, dengan batu nisan yang sudah rusak, ditumbuhi lumut dan tanaman liar. Di sekitar makam, ada lingkaran batu besar yang mengelilinginya, menambah kesan angker tempat itu. Pak Surya menatapnya dengan cemas. "Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam daya tariknya." Raras menundukkan kepala dan mendekati batu nisan yang ada di tengah. Tangannya gemetar saat ia meraih batu nisan itu. Di atasnya tertulis nama yang sudah hampir terlupakan, Dukun Hitam Wardan. "Jangan sentuh itu," Pak Surya memperingatkan. Namun, Raras tidak mendengarnya. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Suara keras memekakan telinga terdengar dari dalam tanah, diikuti dengan tawa rendah yang menyeramkan. Dari balik batu nisan, muncul suatu bayangan hitam yang perlahan naik, makin jelas terlihat. Wardan, dukun hitam itu, telah bangkit dari kuburnya. Matanya merah menyala, dan wajahnya tampak mengerikan. Bukan manusia lagi, lebih mirip setengah zombie. Ia tertawa, tawa yang penuh kebencian. "Raras, kau pikir aku bisa dikalahkan begitu saja?" kata Wardan dengan suara serak, namun penuh kekuatan. "Anak itu milikku. Dan kini, kau datang menuntutnya kembali." Raras terhuyung mundur, merasa ada kekuatan yang tak bisa ia lawan. Namun, ia menggenggam tangan Pak Surya yang sudah siap dengan kerisnya. "Dukun, selamanya kau akan terkurung dalam bumi ini. Aku datang untuk menghentikan kutukanmu." Wardan memandang mereka dengan tatapan yang tak bernyawa. "Itu sudah terlambat. Kau yang memulai, Raras. Kau yang mengikat takdirmu dengan darah. Sekarang, bayarlah." Dengan tangan yang tiba-tiba mencengkram udara, Wardan mengangkat tubuh Raras ke udara, mengguncangnya dengan kekuatan tak tampak. Namun, saat itu, Raras merasakan sesuatu yang aneh. Anaknya, yang sebelumnya tertidur di rumah, tiba-tiba terbangun. Tangisan bayi terdengar, tangisan yang menggetarkan. Raras menatap ke bawah, dan untuk pertama kalinya, ia melihat makhluk bertanduk itu. Anaknya, berdiri di belakangnya, matanya yang berwarna keperakan bersinar, seperti mengeluarkan cahaya yang bisa menembus kegelapan. "Ini takkan selesai sampai aku berkata selesai." Suara anak itu terdengar di dalam benak Raras. "Ibu, aku akan membantu." Raras merasa kekuatan aneh mengalir ke tubuhnya, dan di bawah sana, makhluk itu mulai berubah, menjadi lebih besar, lebih kuat, tubuhnya memancarkan cahaya yang semakin terang. Wardan mulai mengerang, terperangkap dalam cahaya yang memancar dari anak itu. "Kau bukan manusia lagi. Kau." Namun, anak Raras tak membiarkan kata-kata Wardan berlanjut. Dengan satu dorongan, ia mengeluarkan energi yang menghancurkan batu-batu nisan di sekeliling mereka. Dukun itu terpekik, tubuhnya mulai terkoyak, sementara tanah di bawah mereka mulai retak lebih besar. Ledakan cahaya yang dikeluarkan oleh anak Raras menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitar makam itu. Wardan, dukun hitam, berteriak keras. Tubuhnya terpecah menjadi serpihan-serpihan abu yang terbang terbawa angin. Tanah terbuka,
menelan sisa-sisa tubuhnya ke dalam kegelapan, dan seketika itu juga, semua yang sempat terjebak dalam kutukannya lenyap. Desa yang semula terbelenggu oleh ketakutan kini mulai merasakan perubahan. Suasana menjadi tenang, hening, dan langit yang semula dipenuhi kabut kelam perlahan cerah kembali. Namun, meski begitu, Raras merasakan kekosongan yang besar di dalam hatinya. Meskipun anaknya kini telah kembali, ada suatu keheningan dalam diri makhluk itu. Seolah-olah ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Anaknya, yang kini kembali menjadi bayi biasa, tertidur di pelukan Raras. Wajahnya yang semula gelap dan penuh kutukan kini tampak damai. Meski masih ada tatapan yang tajam di matanya, tanda bahwa tidak semua yang hilang dari dunia gelap bisa kembali sepenuhnya ke dunia terang. Pak Surya mendekat. Tatapan matanya penuh kekhawatiran. Meski ada rasa lega yang mendalam. "Raras," katanya. Suara seraknya seolah berbicara untuk pertama kalinya setelah lama terdiam. "Kau sudah mengalahkan kekuatan gelap itu. Tapi, ada yang perlu kau ketahui." Raras menatapnya dengan mata yang penuh harap. "Apa itu, Pak Surya?" "Kekuatannya mungkin telah hilang, tetapi janji yang pernah dibuat tetap ada. Darah yang tertumpah untuk membebaskan anakmu dari kutukan itu akan meninggalkan bekas. Bekas yang tak bisa dihapuskan, bahkan oleh waktu." Raras menunduk, memandangi tangan anaknya yang lembut, seolah ia ingin mengingat setiap inci dari perubahan itu. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Pak Surya menepuk bahunya, memberi isyarat bahwa ada jalan yang lebih panjang yang harus dilalui. "Kamu harus mulai menerima kenyataan bahwa dunia ini tidak selalu tentang mendapatkan kembali apa yang hilang, Raras. Terkadang, kita harus belajar untuk merangkul apa yang kita punya, meski itu datang dengan bayaran yang tinggi." Raras menatap langit yang mulai cerah, lalu mengangguk. Ia tahu bahwa desa ini, hidup mereka, dan bahkan dirinya sendiri, tak akan pernah sama lagi. Ada bagian dari dunia gelap yang selalu mengintai. Tak peduli betapa kerasnya seseorang berjuang untuk menghindarinya. Tetapi, satu hal yang pasti, keberanian untuk menghadapi kegelapan telah membawa mereka kembali ke cahaya. Raras memeluk anaknya lebih erat, merasa bahwa meski masa depan penuh ketidakpastian, mereka masih bisa bersama. "Apa yang akan terjadi pada kita sekarang?" tanya anaknya. Suaranya masih terdengar seperti bayi yang polos, meski ada pemahaman dalam tatapannya yang seolah sudah mengetahui lebih dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. "Sekarang," jawab Raras, "kita akan hidup dengan cara yang baru. Kita akan belajar untuk berdamai dengan apa yang ada. Kita akan menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri." Pak Surya berjalan ke arah mereka, lalu menatap desa yang kini mulai terasa lebih tenang. Kedamaian bukanlah tanpa pertarungan, tapi penerimaan setelahnya. Semoga desa ini menemukan jalan yang sama. Raras memandangnya sekali lagi, tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa ada harapan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang telah terjebak dalam kegelapan yang sama.